والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah yang perlu kita sadari, Allah ingin memuliakan kita sehingga kita dihadirkan di bulan yang penuh barakah ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan kasih sayang Allah kepada umatnya Rasulullah. Jadi khusus untuk kita, ya, Ramadan itu hanya untuk umatnya Rasulullah, tidak diberikan ke umat-umat yang sebelumnya. Kalau puasa ya, umat sebelumnya sudah kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu puasanya. Ramadannya enggak. Yang punya keistimewaan kita udah dengar setiap tahun, keistimewaan Ramadan. Yang penting kita harus sadar bahwa Allah ingin memuliakan kita, dipanjangkannya umur kita bertemu dengan Ramadan yang disebut Ramadan Karim, Ramadan mulia. Bisa juga Ramadan yang pemurah. Karena apa? Sedikit kita berbuat, banyak Allah balas. Satu fardu kita udah hafal sama dengan 70 fardu kalau di bulan lain. Satu sunat sama dengan fardu di bulan lain. Itu diistimewakan. Hanya menyadari akan dasarnya. Kalau kita menyadari, kita syukuri. Kalau kita syukuri, nikmat akan ditambah Allah. Itu pasti. Bagaimana mensyukuri? Gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini. Karena apa? Kita dilatih puasa. Sebenarnya intinya itu agar kita tidak mencintai dunia ini yang dimulai dengan selera-selera. Yang paling kuat itu selera makan. Lihat saja di TV macam-macam masakan yang enaknya tidak keruan-keruan, ya, yang harganya tidak sekian-sekian, disajikan untuk orang kaya. Dengan puasa kita dilarang itu semua. Bahkan dianjurkan buka hanya sekedarnya. Bukan seperti sebagian orang belum puasa dan mikirkan bukanya, belum masuk Ramadan dan mikirkan sahurnya apa. Itu karena cintanya mengikuti selera. Kita bukan tidak boleh mengikuti selera, tapi dalam keadaan yang adil. Kalau menurut Imam Ghazali, adil itu pertengahan. Artinya bukan anti, tapi tidak lahap kalau ketemu yang enak lalu lupa diri. Makannya syar'i sesuai petunjuk baginda. Biar yang enak tetap bagi tiga. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga untuk nafas. Enak kan, tidak enak kan, makannya makan syar'i. Itu makan ibadah namanya. Jadi dalam makan pun dia ibadah. Bukan hanya puasa ibadahnya, bukanya juga ibadah. Di samping buka itu perintah. Artinya perintah dapat pahala sunat. Orang yang berbuka tepat waktu dapat pahala sunat. Demikian pula orang yang sahur dapat pahala sunat, walaupun tidak wajib. Dan itu tuntunan syar'i itu tidak meleset dari tuntunan kesehatan menurut dokter.
kuat lu ndak sahur. Baginda saja macamnya walaupun seteguk air. Nah, harus ada makan. Iya. Isi kita ini kerja terus. Kalau ndak ada yang dicerna, mantannya yang sudah jadi kotoran daur ulang. Itu yang merusak. Itu yang menimbulkan penyakit emah. Penyakit emah. Orang puasa banyak sembuh karena apa? Makannya teratur. Serempak. Kalau sudah azan Allahu Akbar serempak makannya. Ya. Tidak ada yang nolak. Malah dilarang oleh baginda. Tidak dapat berkat, jangan sholat dulu, buka dulu, baru sholat maghrib. Itu sunnahnya baginda. Inilah yang namanya sunnah didahulukan dari wajib. Ya. Masuk waktu wajib sembahyang maghrib. Tapi Nabi kita nyuruh kerjakan yang sunnah dulu sesuai dengan sunnah baginda, bimbingan baginda. Kalau di lain, ya tetap yang fardu didulukan, yang sunnah belakangan. Sebab kalau tidak beres fardunya, sunnahnya tidak diterima. Nah, tapi kalau buka ini ada istimewanya puasa. Sunnah berbukanya didahulukan dari sholat fardu maghribnya. Itu yang tuntunan dari Rasulullah untuk semuanya, kebaikan nikmatnya dunia dan akhirat. Dunia sehat, akhiratnya dapat pahala. Jadi munculnya kita di bulan Ramadan yang mulia ini, kalau kita bisa menikmati, harusnya kita nikmati puasa. Kalau kita tandanya kasih sayang Allah, makanya dibuka dengan rahmat. Ya. Rahmat itu kasih sayangnya Allah yang kepada kita. Kalau kita bisa merasakan kasih sayang itu, kita akan istiqomah sampai ujung bulan. Tapi kalau kita tidak merasakan, nanti ya, belum menikmati kasih sayangnya Allah, baru seminggu udah masjidnya tambah luas. Ya. Masjidnya yang luas. Luas, kosong di belakang. Jadi masjidnya yang luas, jamaahnya tambah banyak, ya. Cuma tetap longgar. Aneh juga. Ya. Ini sebab orang yang merasakan kasih sayang Allah itu, dia selalu bersyukur kepada Allah, walaupun dalam keadaan susah. Itulah yang dikatakan Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Syaqiq al-Balakhi radhiyallahu anhu, juga sama-sama aulia Allah. Ya, kalau Syaqiq mengatakan, kita wajadna syakarna, wa idza alimna sabarna. Kalau dapat syukur, kalau tidak dapat sabar. Itu katanya, kan? Itu anjingnya Balkha, nama kampung. Jadi Anda bagaimana? Kalau kami dapat, kalau kami tidak ada, kami syukur. Nah, ini tapi bukan bakat kita, ya. Ini orang yang sudah merasakan, karena merasakan kasih sayang Allah itu yang harus dan syukuri. Wa idza wajadna, kalau kami dapat, atarna, kami juga memberikan pada orang susah, bukan untuk kami. Itu artinya atarnya melebihkan orang lain, melebihkan saudaranya, melebihkan tetangganya yang berhajat. Yang tidak berhajat tidak perlu, ya. Yang susah itu yang direnungkan. Itulah, jadi dalam keadaan susah bersyukur, apalagi dalam keadaan senang. Kalau kita kan kalau dapatnya syukur. Sebenarnya Allah sudah sebutkan, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha.
untung, walaupun tidak punya apa-apa, nafas lancar itu sudah nikmat Allah. Bisa duduk begini sudah nikmat Allah. Banyak yang masih di bawah kita, ada yang udah kena stroke, jalannya udah diseret umpamanya. Tapi nikmat Allah kalau kita syukuri, dia akan tambah. Mensyukurinya dengan menunaikan, mengikuti sunnah nabinya, menunaikan dengan bertakwa, itu mensyukurinya Allah. Tidak melalaikan tugas kita sebagai hamba terhadap Sang Pencipta kita, Sang penentu nasib kita. Mau dia bikin sakit, kita tidak bisa nolak. Mau dia bikin sehat, kita tidak bisa minta. Itu semuanya di tangan Allah. Hanya Dia yang fa'alun lima yurid, yang bisa berbuat menurut kehendaknya. Kalau kita tidak, untuk apa? Supaya tidak bisa itu, supaya kita sadar kita ini lemah. Banyak niat kemauan kita tidak terlaksana, walaupun kemauan itu baik. Niat baik kita sering gagal juga. Kita tidak ada, orang yang di masjid tidak ada niat buruk ya. Niatnya niat baik semua. Kemudian kalau saya sembuh, saya akan rajin ya. Sehari 2 hari betul, sudah sembuh. 2-3 minggu dah timbul lagi malasnya. Ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya itu namanya niat kita sudah baik, tapi ada halangannya. Makanya disebutlah niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik. Dalam orang mukmin ada niat itu, mau banyak-banyak gaji ya. Ada. Itu naluri namanya, naluri baik dari orang yang beriman. Itulah yang disebut juga tadi niatul mukmin khairun min amalihi. Tapi terkadang ada halangan. Tah itu, tah ini, pertama udah bisa begini, hanya tidak boleh putus asa. Kadang-kadang setan menggoda, halang-halang kalau dapat sekian sekarang, sehari hilang, udah malas mau nyambung ke sini. Itu biasa setan datang ya. Kalau sudah betul sampai seminggu betul dapat 3 juz atau 2 juz sehari, putus sehari, mulai itu di sini ada menggoda. Akhirnya berhenti, stop, tak sempat gak hatam. Ada punya rencana hatam 2 kali, kali dapat sekali hatam, yang keduanya udah mulai malas. Ada yang begitu. Iya. Itulah namanya bisikan syaitan yang harus kita sadar, harus ngerti. Mau kita berbuat, mohon pertolongan Allah. Jangan merasa kita kuat sendiri. Setiap kita buat, ya Allah tolong saya supaya lancar, supaya tidak ada yang ganggu ya. Karena banyak juga yang ganggu. Setiap orang berbuat baik tetap banyak yang ganggu. Itu udah sunnatullah. Kalau mulus-mulus semua, baik semua orang ya. Kalau mulus-mulus semua, saleh semua. Tapi karena ujian godaan itu entah dari kiri, entah dari kanan, entah dari orang, entah dari barang, kadang-kadang dari jabatan juga ya, mengganggunya. Ini harus kita waspadai. Biasanya dengan puasa itu lebih cerdas, lebih terbuka. Allah bukakan segala yang kurang-kurang itu, Allah lihatkan pada kita. Kalau kita puasa dengan ikhlas ya, dengan menjaga tata syarat puasa. Karena puasa dalam bahasa itu menahan dari segalanya, termasuk menahan ngomong. Sebab itu ketika
Sitina Maryam alaihissalam, mamahnya Nabi Isa alaihissalam, diilhamkan Allah pada beliau, wa imma tarainna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shawman falan tukallimal yawma insiya. Itu surah Maryam. Kalau engkau bisa ketemu dengan seseorang, jangan ngomong, bilang saja inni nazartu lirrahman, aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman Pengasih, soman, menahan diri tak ngomong. Walan ukallimal yawma insiya, aku tidak akan ngomong dengan seorang siapapun manusia. Karena beliau menunaikan tugasnya, tidak mau ngomong. Akhirnya ketika ditanya oleh kaumnya, apa? Beliau hanya beri isyarat kepada bayi Nabi Isa yang perempuan. Oh, orang kampung bilang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan. Gimana kami mau ngomong anak masih bayi itu? Bapak itu ditegur Pak Asyarat ilaih. Nah, jadi Maryam mempunyai syaratnya kepada bayi yang di pangkuan beliau, Nabi Isa alaihissalam, bayinya. Oh begitu, kampung, orang kampung protes. Ya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan. Gimana kami orang masih dalam buayan masih bayi? Gimana mau ngomong? Langsung dengan karunia Allah, qala ini Abdullah. Jadi gantinya, tak perlu menjawab Siti Maryam, Nabi Isa langsung jawab sendiri, ini Abdullah atani al-kitabah wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Udah, kita tidak perlu terjemah, udah hafal semua. Itu. Jadi puasa pun kita berusaha nahan ngomong. Karena kalau ngobrol, apalagi ngerumpi, habis puasanya. Ya. Kalau udah ngerumpi, tak sadar tuh bahwa dia sedang puasa. Bu ya, ibu-ibu, udah ngerumpi kalau bulan puasa. Jangan istilah apa di TV itu ngabuburit. Nunggu waktu buka. Baiknya nunggu buka Quran. Itu lebih baik daripada ngobrol ngalor ngidul kata orang Jawa. Apa ke utara ke selatan. Itu tidak usah. Ini untuk kita, mumpung baru hari pertama, kita udah niatkan dengan baik dan kita usaha menunaikan niat kita yang sudah kita pasang sebelum Ramadan datang. Ya. Udah, jadi aku akan hafalan terus. Ya, kalau ikut di hafalan insya Allah, karena bulan puasa ini apa? Syahrul yuzadu fihi rizqu, kata baginda. Di bulan puasa, bulan yang ditambah rezeki. Karena apa? Orang mukmin berkurang dosanya di bulan puasa. Sebab yang menghalangi rezeki termasuk dosa untuk orang yang beriman. Beda dengan orang tidak beriman, tambah banyak dosanya, tambah banyak rezekinya. Itu beda. Karena apa? Allah tidak ridho membalas orang yang beriman itu di dunia ini, tapi akan dibalas nanti. Mulai dia masuk kubur, itu mulai balasan Allah yang tidak terkirakan, tidak tergambarkan oleh pikiran dan hati manusia. Nikmat yang besar disediakan Allah bagi yang beriman, yang taat. Dan itu janji Allah pasti ada. Hanya orang yang tidak beriman yang meragukan janji Allah. Orang yang beriman tandanya yu'minuna bil ghaib. Itulah ujiannya, beriman dengan yang gaib.
kubur itu gaib masih, hanya luarnya yang nampak. Tanda ada dua batang batu nisan, ya, kalau di kita itu yang nampak, tapi di dalamnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali ya orang seperti baginda dibukakan Allah. Nah, karena itu beliau pernah ketemu, oh ini orang tersebut harus diberi ini supaya dia diringankan siksanya. Kalau kita tidak, bahwa baginda mengatakan, andai kata manusia itu melihat betapa pedihnya orang yang disiksa, baru melihat dia akan mati. Karena dahsyatnya siksanya orang yang durhaka kepada Allah. Dan bulan puasa termasuk pembebasan, ya. Orang yang tadinya disiksa bisa dimerdekakan dengan berkat Ramadan dan dengan berkat doa-doanya kaum muslimin. Doa keluarga itu yang khusus. Kalau doa kaum muslimin umum, ya, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, nah itu umum. Tapi kalau anak atau cucunya, ampunkan datuk saya, nenek saya, lebih khusus. Karena itu jangan lalai mendoakan keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka termasuk yang dimerdekakan Allah dengan berkat bulan Ramadan yang mulia ini. Dan itu janji Allah, dan melalui sabda baginda, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi di bulan Ramadan, yang bulan yang suci, janganlah kita kotori dengan perbuatan yang tidak berbuat, ya. Kemudian juga keluarga kita jaga, anak-anak kita jaga, insya Allah dengan kemuliaan Allah, kemurahan Allah. Kalau Allah ingin memuliakan kita akan rajin memakmurkan masjid, baik malamnya, lebih-lebih subuhnya. Karena kalau kita rajin, rahmat Allah akan melimpah dan kita akan merasakan betapa maha penyayangnya Allah, betapa maha pengasihnya Allah. Kita baru tahu Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Itu tahu kita tiap kali kita baca. Cuman kesadaran itu yang perlu kita gali, ya. Sebenarnya adanya di dalam sini. Bersihkan hati kita akan sadar betapa besarnya kasih sayang Allah pada kita. Termasuklah puasa, dipatukan puasa ini tanda kasih sayangnya Allah. Sehingga kalau kita dapat merasakan itu, kita bisa menikmati rasa lapar. Jadi bukan sedih, bukan sakit. Kalau lemah badan itu wajar semua orang, ya. Tapi menikmati itu yang tidak semua orang bisa merasakan. Karena Allah ingin kita baik dengan dilapari. Dan itu hanya waktu-waktu tertentu. Kalau mereka yang sudah merasakan itu, tidak cukup hanya bulan Ramadan. Bulan lain pun banyak mereka lakukan, ya. Kalau kita ya terpaksa karena wajib, mau tidak mau, ya. Jadi kita puasa harus dengan rasa sukarela, rasa gembira. Makanya Rasulullah mengisyaratkan mamfarihah bidukhuli Ramadan, ya. Siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramahullahu jasadahu ya ala nirat. Siapa yang gembira, hatinya yang gembira. Dan itu tidak bisa dibikin. Karena itu karunia dari Allah, sesuai dengan dia berusaha membersihkan hatinya, menerima hadiah-hadiah, nikmat-nikmat besar yang dilimpahkan Allah
di bulan Ramadan ini. Baik yang lahir itu rezeki dilebihkan Allah, maupun nikmat batin. Kita bisa dengar tausiah-tausiah entah di mana. Kita lihat di TV bermunculan tausiahnya, di radio pun ada. Itu semua karunia Allah. Yang biasa macam-macam ada perhatiannya untuk agama kita, dan itu perlu kita syukuri agar itu berjalan terus. Tidak lupa pembalas teroris ya, tiap hari, beberapa hari ini tidak ada berita lain, berita teroris semua. Cuman jangan sampai memojokkan kita, itu saja. Ini mulai sindiran, kalau orang Islam mau dicap teroris, tidak benar itu. Hanya mereka yang keseleo pikirannya, itulah yang jadi teroris. Kalau yang pikirannya masih benar, insya Allah. Seperti kita ini, tidak ada yang takut masuk masjid, karena tidak ada teroris di sini. Ya, semuanya imannya betul, ya. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu damai. Dari zaman sahabat dulu udah ada teroris, dulu disebut kaum Khawarij, yang pahamnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, anggap orang lain itu tak benar semua, hanya dia aja benar seorang. Itu yang tak boleh. Yang hak itu hanya satu. Kalau benar itu banyak, makanya ada mazhab. Dalam fikihnya mazhabnya 4. Enggak ada saling membatalkan, enggak. Kau ikut mazhabnya silahkan. Jadi benar, karena berdasarkan dalil, semua punya dalil. Dan itu diakui para ulama semuanya. Jadi salah satu mazhab manapun dari 4 itu kau ikut betul semuanya. Itu saja yang perlu kita tahu ya, dengan berkat Ramadan, insya Allah mudah-mudahan umat kita bersatu kembali dan syiar kita tambah muncul di permukaan bumi Pancasila ini. Ini Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah melanggengkan kita sebagai kaum muslimin, menyatakan penduduk terbesar di seluruh negara di dunia ini. Kitalah yang paling banyak. Mudah-mudahan kita terlepas dari apa yang disebutkan baginda, nanti akhir zaman jadi rebutan orang dikeroyok. Sahabat nanya, apakah kami sedikit waktu itu? Enggak, banyak, tapi hancur lebur, kasih sayangnya kurang, pecah, tidak menyatu, sehingga hanya kue di rumpun lalat. Sana mau nangkek, sini mau nangkek. Apalagi Yahudi paling kuat ya, ingin menghancurkan Islam, termasuklah Amerika. Yahudi itu Amerika paling benci dia dengan Islam. Karena itu orang yang berkiblat ke Amerika jauh sekali, jauh dari umatnya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita harap kepada Allah kita diberi sehat dan diberi kekuatan untuk melaksanakan Ramadan, baik siangnya maupun malamnya. Kita isi dengan perbuatan baik semuanya, baik antara kita dengan Allah maupun antara kita sesama hamba Allah. Karena itu syarat hablum minallah dan hablum minannas, berjalan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an.
لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.